Baiklah, kakak-kakak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baiklah kakak-kakak, bagaimana kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wow. Semangat ya kakak-kakak. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Kak Mandra Juria. Kak Mandra Juria, kami persilakan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Kak Mandra Juria atas doanya. Semoga doa kita ini dijawab oleh Allah. Oke, baiklah kakak-kakak. Kita lanjutkan slide ini. Ini kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofonnya. Kakak yang tolong mematikan mikrofonnya. Kalau dia besok Dari yang mengganggu aktivitas pembelajaran kita tetapnya kita. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat karena kakak ada yang menanyakan atau darurat boleh memakai fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian yang terakhir itu gangguan teknis adalah hal wajar. Ya kakak-kakak. Mikrofonnya Kak Erdawati. Oke, kita lanjutkan. Halo kakak-kakak. Tujuan kita kali ini adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami, membangun kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backwardness. Oke kakak-kakak, apa kakak-kakak di sini tahu dengan backwardness? Kakak-kakak, ada kakak tahu dengan backwardness? Milenium abad 21. Apa Kak? Apa Kak Erdawati? Maaf Kak, lagi ngomong sama kawan tadi. Oke Kak, mohon Kak ya mikrofonnya Kak. Kamu bicara baru dihidupkan Kak ya.
Ada yang tahu kakak-kakak apa itu backhand descent? Descent. Yang bisa jawab silakan raise hand. Mohon maaf Kak Rizky, ulang lagi pertanyaannya. Ini kakak-kakak, apa ini maksud dengan backward descent? Ada yang tahu kakak-kakak? Oke, yang dapat menjawab silakan raise hand, angkat tangan. Ada kakak-kakak? Oke, Kak Erdawati, dipersilakan. Backward descent itu adalah pola kita dalam mengajar dengan tema mundur, Kak. Pola tema kita dengan mundur. Oke, baik kakak-kakak. Apa ada yang lain kakak-kakak? Ada yang lain kakak-kakak? Oke, baik kakak-kakak. Dia yang sampaikan Kak Erdawati tadi mau mengarahkan ke sana. Itu backward descent adalah kerangka kerja, Kak ya. Kerangka kerja yang mulai memikirkan sampai tujuan akhir ya. Itu dia kerangka kerja kita. Kita sebagai guru PJOK, apa kerangka kerja kita untuk menuju ke sana? Nah, itu dia backward descent. Oke, baiklah kita lanjutkan slide selanjutnya. Agenda kita hari ini kakak-kakak yaitu yang pertama backward descent, kemudian mengembangkan kurikulum PJOK, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Apakah kakak-kakak telah membaca modul yang ada di LMS? Halo kakak? Sudah Kak, tapi hanya beberapa. Beberapa, oke. Nah ini yang untuk hari ini kita pelajari agenda kita yaitu yang pertama backward descent adalah kerangka tujuan kita, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian pemikiran KHD. KHD itu ada yang tahu kakak-kakak? Oke, dipersilakan Kak Muzaki. KHD itu Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah itu Kak. Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Kak ya, dan kurikulum merdeka. Mantap, mantap sekali Kak Muzaki, Muzamil. Oke, kita lanjutkan. Aktivitas 1. Backward descent dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak. Oke. Menurut kakak-kakak,
menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, kemudian apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, ini yang jawaban pertama ini. Coba kakak-kakak yang bisa menjawab, disilakan angkat tangan atau raise hand. Apa menurut kakak-kakak dari nomor 1 sampai 10 kira-kira seberapa pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Oke, silakan kakak-kakak. Seberapa kakak memahami kurikulum PJOK? Dipersilakan kakak-kakak angkat tangan. Raise hand. Halo kakak-kakak. Bagaimana Kak Rizky Amar? Pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Lagi menyusun kata-kata, Kak. Oke, menyusun kata-kata. Oke, kakak beri aja nilai dulu. Berapa kakak-kakak? Apakah 5? Apakah 6? Apakah 10? Oke, ada Kak Muhammad Sadri? Paling 7, Kak. 7. Oke, Kak Sadri di skala 7. Saya Kenapa juga kakak? 7. Kenapa tadi Kak? Saya juga 7, Kak. Sama Kak kayak 7 juga. Kak Sadri. Apa alasan kakak memilih 7? Ada alasannya enggak, Kak? Oke, Kak Sadri duluan. Kalau menurut saya, kurikulum merdeka itu rencana pengaturan yang berbasis tujuan tentang pembelajaran PJOK untuk mencapai tujuan pendidikan, kan gitu. Tapi kebanyakan kita di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang berada di kurikulum merdeka. Apalagi anak-anak di daerah Kabupaten Kampar khususnya Kak Riki. Masalahnya Kak Riki mungkin ngalami sendiri keadaan anak-anak di Kabupaten Kampar itu seperti apa. Oke, ya betul kakak ya, Pak Sadri. Oke, makasih Kak Sadri itu alasannya ya Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Rizky Ammah. Bagaimana? Kak Rizky Ammah Iya, Kak Rizky Ammar. Bagaimana alasan kakak memilih 7? Kalau saya kan tujuan dari kurikulum merdeka ini kan memang dari tujuan dari suatu pendidikan. Tapi kembali lagi yang disampaikan oleh Kak Sadri, menambahkan sedikit kan, memang terutama dalam sistem pembelajarannya, terutama pada pembelajaran PJOK dari kelas 1 sampai saya ngajar SD nih Kak. Nah, jadi pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tuh masih banyak yang masih banyak yang kurang, terutama dalam pembelajaran ini fasilitasnya tidak ada. Terpaksa saya alihkan metode pembelajaran yang berbeda sedikit, seperti itu Kak. Yang lain ya Kak ya? Iya, agak berbeda dari apa yang ada di buku, seperti itu. Iya, berbeda dengan modul ajar kita ya Kak ya. Tapi tujuannya tetap sama, tapi dengan cara yang berbeda.
Oke, siap kakak. Oke kak, makasih Kak Rizky Amar. Pokok intinya siswa kita tuh mau beraktivitas ya kak ya. Oke, mau melakukan gerakan biar badannya sehat. Itu tujuan PJOK sebenarnya. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain? Di skala mana kakak-kakak? Oke, Kak kakak-kakak Taufik yang lain. biasanya itu Kak Riki, tukang Iya, mana menjabarkan Kak Taufik kurikulum nih? dia Kak itu. Taufik diam-diam aja kayaknya. Dia wakil kurikulum itu. Oh, aku kurikulum dari situ. Oh, Tidak Kak, tidak bohong itu Kak. Gini Oke Kak Kak Riki. Taufik. Iya Kak Taufik. Mohon maaf sebelumnya terlambat saat ini saya Kak. Iya, nggak apa-apa Kak Taufik. Oke. Jadi menurut saya di kurikulum Merdeka ini yang pertama memberikan kebebasan pada guru dalam memilih perangkat ajar sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Kemudian siswa juga memiliki kebebasan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi kebanyakan kita itu terkendala oleh fasilitas, sarana dan prasarana, Kak. Itu yang membuat atau ruang gerak kita terbatas. Akhirnya potensi yang dimiliki oleh anak tadi kurang berkembang, Kak. Karena dengan minimnya sarana dan prasarana tadi, Kak. Demikian, Kak. Oke, Kak Taufik. Skalanya berapa Kak Taufik tadi? 6 lah, 6 Kak. Oh, 6 ya Kak ya, lebih rendah dari Kak Muhammad Sadri dan Kak Rizky Ammar. Oke. Kekurangan sarana dan prasarana. Oke, mantap. Oke, makasih Kak Taufik Kurniawan. Ya, Kak. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Di sini ada pertanyaan lagi ya kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Di sini kakak-kakak disuruh menulis di kolom chat. Silakan menjawab mereka ya. Tulis di kolom chat apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Oke, dipersilakan Kak, kakak-kakak menulis di kolom chat. Oke, diberitahukan kepada kakak-kakak. Kemarin udah saya hubungi admin tentang masalah Pak Suhardi. Dia mungkin kalau ikut apa bisa, tapi kalau ketentuan lulusnya belum bisa dipastikan ya kakak ya. Dia kita untuk Zoom tuh hanya 2 kali yang tidak boleh ikut. Itu persyaratannya untuk tatap maya. Untuk tatap muka. Biarpun Mbak kakak ada acara terlambat, pokok kakak masuk dalam meet kita ini. Oke kakak-kakak dipersilakan. Kak Riki, menyambung kata-kata yang Bapak tadi, seandainya gini Kak Riki, kita Ya, kan Kak? pas ujian UKIN atau apa gitu kan, itu bisa nggak Zoom? Oh, ya ada bentrok Kak. Itu belum tahunya masalahnya. Bulan ini udah mulai daftar Kak, jadi mungkin udah banyak yang bikin video kakak-kakak yang plotting 3. Karena pembuatan video ini kan kita nggak tahu Kak jadwalnya kapan. Ya oke, nggak apa-apa Kak. Kakak pakai Zoom, nanti kakak on cap aja kameranya. Pokok dia kakak aktif masuk nama kakak di dalam. Ini kan sistem nih. Kita Zoom nih ada sistem, nanti dibaca oleh pusat. Nama-nama kakak nanti dibaca dari email kakak dibaca nanti. Oke, kita saling membantu aja kakak. Siap. Ya. Oke, siap. Oke, silakan kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Buat di kolom chat kakak-kakak. Silakan. Saya beri waktu 5 menit, Kak.
Nggak lama kali 5 menit. 3 menit, Kak. Oke, Kak Erdawati udah menulis. Oke, siapa lagi kakak dipersilakan. Kak Tia Febri juga, Kak Endang, Kak Elza Maria. Oke, silakan yang lain kakak-kakak. Kak Rizky Amar. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menuliskan jawabannya di kolom chat. Dan saya akan di sini memilih kakak-kakak kepada Kak Elza Maria. Oke, Kak Elza Maria. Ya. Kan apa tujuan dari adanya PJO, pembelajaran PJOK di sekolah? Tujuan adanya pembelajaran olahraga di sekolah memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk bergerak dan berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik yang teratur adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik. Melalui olahraga, siswa dapat meningkatkan daya tahan, kekuatan otot, dan keseimbangan tubuh, dan juga dapat meningkatkan pengetahuan kognitif siswa di sekolah, dan juga bisa melahirkan siswa-siswa yang berbakat di bidang olahraga. Iya, mantap ya Terima kakak-kakak kasih. ya. Iya. Terima kasih atas jawabannya Kak Elsa Maria.
Ya, di Ya. sini Kakak Zamaria itu bertujuan pembelajaran olahraga di sekolah memberi kesempatan kepada siswa untuk bergerak ya Kak ya, dan berolahraga secara teratur. Ya, itu dia. Oke, makasih Kak Elza Maria. Oke, kita Ya. lanjutkan kepada Kak Muzamil. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu pertama untuk mengembangkan anak secara menyeluruh. Maksudnya itu tidak hanya fisik tetapi juga mental, sosial, emosional, dan intelektual. Kemudian yang kedua, membantu mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga, membantu menemukan minat dan bakat. Kemudian membantu meningkatkan keterampilan gerak dasar. Yang terakhir, membantu mengembangkan kemampuan motorik dan kepribadian siswa. Itu Kak. Oke, makasih Kak Muzamil. Ya, itu tujuannya dari paparkan ada 5 ya Kak ya. Ada 5. Mengembangkan anak secara menyeluruh, kemudian membantu mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Oke, mantap. Makasih Kak Muzamil. Ya, sama-sama. Oke, kepada kakak-kakak yang lain ada sanggahan? Oke, dipersilakan. Kalau ada dipersilakan. Oke, kita persilakan ke Kakak Endang. Endang, kami persilakan. Baik Kak, tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani bagi anak serta perkembangan motoriknya dan membiasakan anak untuk berpola hidup yang sehat Kak, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Endang Purnamasari ya. Bertujuan adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan motorik dan membiasakan anak untuk berpola hidup sehat. Ya Kak ya, oke. Makasih atas jawabannya kakak-kakak. Oke, satu lagi. Kita persilakan kepada Kak Tia Febri. Terima kasih Kak. Ya Kak Tia Febri. Tujuan dari adanya PJOK di sekolah yaitu bisa mengembangkan anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual Kak. Oke, mantap kakak. Makasih Kak Tia Febri. Di sini Sama-sama Kak Tia Febri mengembangkan anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Oke, mantap. Oke, baik kakak-kakak. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini dia kakak-kakak. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024. Ya. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau disebut dengan PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam pertama, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi di posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan dari kreativitas. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ini dia Kak ya, memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang kedua, tujuannya dari Kurikulum Merdeka 2024. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Kayak sini kita dituntut untuk fair play dan kerja tim ya, untuk sini membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Yang keempat itu
menanamkan apresiasi yang mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, ini yang keempat ya Kak, yang terakhir. Sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat ya Kak, ya, sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini yang diharapkan tujuan dari kurikulum Merdeka 2024 ya. Peserta didik kita bersikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayatnya. Itu yang kita harapkan kepada peserta didik kita. Supaya dia sehat secara jasmani sepanjang hidupnya selama di dunia. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Ini ada 4 tujuan ya kakak-kakak dari untuk pencapaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi ya strategi gerak untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Yang kemudian memberi dukungan dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani ya Kak. Itu dukungan dari kita kepada peserta didik kita. Kemudian nomor 3, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Ya. Mulai kompleks ini menerapkan kerjasama, fair play, dan inklusivitas. Kemudian sikap positif. Yang keempat, sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup peserta didik kita. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Kalau ada silakan raise hand. Apakah kakak ada tujuan dari luar dari yang dipaparkan ini? Silakan. Silakan raise hand. Ada kakak-kakak? Yang kakak sampaikan tadi di kolom chat, dia menuju ke sini juga ya Kak ya. Ada yang gaya hidup sehat, kemudian tentang mental. Oke, udah menuju ke situ. Kalau tidak ada, kita lanjutkan slide-nya kakak-kakak. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Oke, silakan tulis di kolom chat atau kakak-kakak raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Oke, nanti di sini saya paparkan, saya tayangkan pertanyaan, kakak-kakak bisa menjawab, langsung raise hand, atau menulis di kolom chat. Ya, kita diskusikan. Oke, kita lanjut. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak atau Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, kakak-kakak dipersilakan menjawab di kolom chat boleh, langsung raise hand boleh. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, silakan kakak-kakak kolom chat. Kalau tidak mau di kolom chat, langsung raise hand. Silakan, bagaimana? Dari kurikulum 13, dari kurikulum Merdeka, apakah kakak sudah memahami tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Itu yang ditanyakan.
Oke, kakak-kakak dipersilakan. Oke, silakan kakak-kakak. Apakah kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Oke, silakan Kak Erdawati. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya, kakak. Oke. Tujuan pembelajaran PJOK itu walaupun berubah kurikulumnya, tapi sepertinya tetap ya Kak. Ya. Tujuannya tetap seperti itu. Jadi, apakah kami membuat tujuan? Terkadang dengan tujuan itu kita udah ngerti Kak, apa tujuan kita ajarkan. Di lapangan kita putus-putus suaranya Kak. Ya Kak, jaringannya kurang bagus di sini Kak. Oke. Coba ulang kembali kakak. Oke. Tentang tujuan pembelajaran PJOK itu berubah pun kurikulum, mau K13, mau kurikulum Merdeka, yang namanya tujuan itu kita lihat atau kita pahami tetap sama ya Kak ya. Ya. Akan tetapi dalam penerapan apakah kita telah membuatkan sebuah acuan? Terkadang di lapangan kita udah membuat acuan ya Kak ya, tapi prakteknya di lapangan terkadang kita terkendala. Misalnya untuk menentukan tujuan ini nanti terkendala di saprasnya atau yang lain lah Kak. Iya. Itu menurut saya Kak. Oke, makasih Kak Erdawati atas jawabannya. Oke, ada kakak-kakak yang ingin menambahkan atau mengasih umpan balik, dipersilakan tentang jawaban Kak Erdawati tadi. Di sini kita diskusi ya kakak-kakak. Tadi Kak Erdawati tujuannya telah dipahami ya kakak ya. Tapi pas di lapangan kita menjadi kendala tentang sarana dan prasarana. Oke, bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Dipersilakan, ada sanggahan, dipersilakan kita diskusi di sini kakak-kakak. Oke, kakak-kakak ada yang menambahkan? Dipersilakan. Tadi Kak Erdawati. Sepertinya kalau hari Sabtu ini pada sibuk tutup kamera ya Kak ya? Iya, tutup kamera. Entah kenapa nak tahu Kak. Oke Kak Muzamil. Tunggu Kak Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Erdawati tadi. Memang pada acuannya itu kita tetap memakai acuan dari kurikulum. Cuman pas di lapangan itu memang untuk susah untuk diterapkan, Pak. Karena di kurikulum Merdeka pun kita harus mengikuti keinginan anak. Seperti apa anak itu harus kita ikuti. Cuman
dengan keadaan kita, kesiapan kita pribadi itu tidak bisa kayaknya. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Bukan tidak bisa, cuman belum bisa. Belum bisa. Siap, Kak. Makasih Kak Muzamil. Sebenarnya bisa ya Kak ya? Ya. Belum bisa. Bukan tidak belum bisa. Iya. Makanya kita sekarang untuk itu kita belajar ya Kak Muzamil. Bagaimana dia menjadi acuan ya. Menjadikan sebagai acuan. Oke, makasih Kak Muzamil. Oke, Kak Taufik tadi. Silakan Kak Taufik. Menambahkan sedikit aja dari tadi, apapun kurikulumnya, adapun kameranya Kak Taufik nggak nampak kami. Iya, kameranya memang dimatikan atau gimana Kak Taufik? Jaringannya kurang bagus ini Kak. Oh, jaringan. Percuma pakai WiFi sekolah. Oke, Kak Taufik silakan. Jadi apapun kurikulumnya, pendidikan jasmani itu intinya mengoptimalkan tumbuh kembang anak dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu aja Kak. Oke, makasih Kak Taufik atas jawabannya. Oke, itu ya Kak ya. Nah, intinya apapun kurikulum kita, tujuan pembelajarannya itu Kak adalah sama. Tapi perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13, kalau kita kurikulum 13 dulu, itu tidak ada belajar dari diferensiasi ya. Hanya nanti hari ini kita belajar teknik dasar passing ya. Nanti semua siswa kita suruh melakukan passing. Ada sebagian siswa kita dia ada yang tidak bisa melakukan passing, mungkin dia hanya pegang bola ya. Nanti kita suruh lagi siswa kita melaksanakan leg up. Sebagian siswa kita tidak ada yang bisa melakukan leg up, tidak mampu mereka melakukan, dan sebagian ada melakukan. Nah, itu perbedaannya kakak-kakak ya. Nanti kita bisa, kalau dalam kurikulum Merdeka kita bisa memisahkan. Nanti ini kita melakukan asesmen awal, kemampuan siswa kita di mana ya. Dia bisa di sini, nanti yang ini bisanya di sini, itu kita. Oke, itu perbedaannya kakak. Oke, kita lanjutkan slide-nya kakak-kakak. Nah, ini masih pertanyaan kakak-kakak. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Oke, silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Muhammad Sadri, silakan. Baiklah, dalam konteks kurikulum Merdeka Kak Riki, itu tujuan pembelajaran itu tetap bisa kita capai. Karena dalam kurikulum Merdeka, kita hanya dituntut untuk memantau anak, tapi anak yang melakukan apa yang mereka inginkan. Itu Kak Riki. Walaupun contohnya kita membuat di SD ya Pak Kak Riki, anak bisa menendang bola gitu kan. Tapi ada beberapa anak itu yang tidak bisa melakukan, itu nggak masalah karena tujuan pembelajarannya anak menendang. Jadi dia udah melakukan nendang, udah siap Kak Riki. Oke, mantap. Itulah kemampuan dia. Oke, mantap Kak Muhammad Sadri. Itu ya Kak ya, tujuannya pokok siswa mau melakukan. Itu. Oke. Ada yang lain kakak-kakak? Oke, makasih Kak Muhammad Sadri. Sama-sama Kak Riki. Iya. Oke, apakah ada yang lain? Hari Sabtu ini kayak banyak yang off cam kayaknya. Guru teladan yang di sekolah Kak Riki. Kayak Pak Taufik, Kak Muzamil. Oke, kakak-kakak ada lagi?
Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Oke, Kak Muhammad Sadri tadi udah menjawab. Apakah ada yang lain? Ada tambahan? Atau ada umpan balik kepada Kak Muhammad Sadri? Dipersilakan. Ada kakak-kakak? Ada Kak Endang? Kak Endang diam-diam aja kayaknya. Lagi rame di sekolah, Kak. Lagi sekolah. Jam berapa kakak pulang sekolah? Kami jam 10.45, Kak. 10.45. Hari ini ada masuk lagi kakak? Hari Sabtu libur, Bu Endang. Iyalah Pak Sadri, apa bebas. Nah, ini Kak, apa dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan yang bisa dicapai? Atau ada yang lain kakak-kakak? Dipersilakan Kak Rizky Ahmad, Kak Muzamil, Kak Mandra Juria. Baik Kak, coba jawab ya Kak. Oke Kak Endang, nggak apa-apa Kakak, silakan aja, salah nggak apa-apa. Kita diskusi di sini kakak-kakak. Mikrofonnya kakak. Baik Kak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Untuk mengetahui minat bakat peserta didik sebetulnya dengan melalui kurikulum merdeka ini bisa tercapai Kak. Cuma menurut saya kurikulum merdeka ini agak ribet diterapkan di SD juga Kak. Karena kalau SD di muridnya kita paksa apa kata gurunya, mereka pasti tidak mau Pak. Tapi kalau diterapkan kurikulum merdeka, apa kata dia semuanya laginya Kak. Seperti itu dia. Kurikulum merdeka akan memerdekakan muridnya untuk melakukan aktivitas. Pembelajaran berdasarkan kepada muridnya. Guru hanya sebagai fasilitatornya di situ ya kan Kak. Tapi kalau di SD, kalau kami terapkan seperti itu nanti yang ada kami dimakan sama muridnya Kak. Seperti itu kalau di SD ini Kak. Oh dimakan ya, oke gitu Kak ya. Oke kakak-kakak yang lain, ada solusi tentang Kak Erda Purnamasari tadi. Oke, dipersilakan yang lain. Ada yang lain kakak-kakak di SD Kak Erdawati. Kak Muzamil, ya silakan Kak Muzamil. Baik, saya coba sedikit untuk dari jawaban Bu Endang tadi. Kurikulum merdeka itu bukan seharusnya anak itu sesuka dia, Bu. Menurut saya begini, kita bisa jadi contoh ini dalam teknik melakukan tendangan lah, menggunakan kaki bagian dalam. Cuman pasti ada anak ini, Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak pandai, Pak. Mungkin bisa jadi kita sarankan anak ini buat tugas lain selain menendang. Kamu bisa nggak sebutkan teknik-teknik dasarnya apa saja dalam permainan sepak bola? Atau kita suruh gambarkan sebuah lapangan sepak bola, nanti dikumpulkan. Itu seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Kak Muzamil atas tambahannya Kak ya. Ada yang lain kakak-kakak? Dipersilakan. Baik ya Kak. Sedikit, mungkin Kak Muzamil belum pernah masuk di kelas 1 yang sejumlah muridnya 40 orang ya. Baik, begitu Kak. Oke, belum pernah masuk kayaknya Kak ya. Oke, ada yang lain kakak-kakak? Menjawab pertanyaan dari Kak Endang tadi. Dia yang SD tingkat bawah, apalagi ke 1, 2, 3 ya Kak ya. Nanti kalau kita suruh mereka memilih, kita yang kesulitan. Oke, ada yang lain? Pengalaman-pengalaman kakak-kakak di SD, bagaimana solusinya menghadapi
siswa-siswa seperti itu. Tadi Kak Muzaimil telah menjawab, contohnya menendang, ada siswa yang tidak bisa, nanti dikasih tugas membuat lapangan atau mencari teknik-teknik dasarnya. Oke, ada yang lain kakak-kakak yang berpengalaman di SD? Persilakan. Kak Rizky Amar di SD apa SMP? Di SD, Kak. Oh, ada pengalamannya kakak? Dipersilakan. Sebenarnya ada, cuman sama juga sama Bu Endang, Pak. Pengalaman saya kan. Cuman ada tambahan sedikit kalau misalkan memang ya setiap tingkatan anak berbeda-beda ya, Pak. Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuman ya memang ada beberapa anak tuh yang menyampaikan yang seperti Kak Zamil sampaikan, kalau anak itu ada yang tidak bisa melakukan gitu kan. Kalau dari saya kemarin ada kasus seperti ini, cuman saya coba untuk, kadang anak tuh ada yang malu, Pak. Malu melakukan, dilihat sama kawannya. Rupanya dia lebih ahli daripada kawannya, Pak. Kawannya, iya. Itu dia, Pak. Tapi saya coba, saya suruh anak itu tetap mencoba gitu kan. Akhirnya bisa gitu. Cuman mungkin karena malu aja mungkin yang terjadi sama saya seperti itu, Pak. Gitu. Oke, makasih Kak Amar ya. Oke, ada yang lain kakak-kakak dipersilakan yang untuk mengajar di SD ya Kak ya. Apalagi di kelas bawah. Dipersilakan. Kak Mandra Juria ngajar di mana Kak? Di SD, Kak. Ada pengalamannya seperti ini kakak? Ya lebih kurang sama Kak dengan Kak Endang, Kak Rizky, lebih kurang sama. Dia yang ada anak tuh kebanyakan malu untuk melakukannya. Sebenarnya dia bisa untuk melakukannya. Ya begitu Kak. Ya. Oke, makasih Kak Mandra Juria. Oke, intinya seperti ini ya kakak-kakak yang Kak Endang, Kak Rizky Amar. Mungkin siswa kita tuh ada yang nggak bisa melakukan, ada yang malu-malu ya. Kita beri mereka semangat. Pokoknya bisa dia mau melakukan, motivasi supaya dia bisa melakukan. Mungkin kalau untuk mereka memilih, mungkin kita yang yang susah nanti ya kakak ya. Contohnya kita ada materi lompat kayak gerak lokomotor itu bisa kita pakai. Mungkin mereka siswa kita yang tidak berkebutuhan khusus mungkin ya tidak bisa kita lagi kelas 1 ya kakak ya. Susah juga kita, apalagi SD. Mungkin mereka udah melakukan lompat itu udah bagi kita udah bisa kita nilai. Pokoknya intinya dia mau melakukan. Nanti dia mau seandainya tendangan. Pokok bagaimanapun cara dia nendang, kan pokok coba kamu nendang bola dulu. Bagaimana kita supaya nggak usah kita usahakan ya kaki bagian dalam, nggak usah. Pokok dia mau melakukan, mau merasakan. Ya. Nanti ada juga tuh siswa apalagi yang perempuan, ya malu melakukan. Oke, kita kasih semangat, Kak ya. Oke, Kak Endang. Memang ngajar SD apalagi tingkat bawah itu agak kesulitan ya kakak-kakak. Oke, intinya mereka mau bergerak ya Kak ya. Oke, kita lanjutkan. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini,
pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, Kak ya. Itu capaian pembelajaran, dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Ada yang tahu Kakak TP itu apa? Tujuan pembelajaran, Kak. Tujuan pembelajaran. Oke, Tujuan mantap. pembelajaran. Iya, tujuan pembelajaran. Pemerintah telah membuat CP dan mempersilakan kepada guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Ya, kita dipersilakan untuk membuat tujuan pembelajaran. Ya, ini oke, kita lanjutkan. Bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, di sini Kak ya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas apa yang harus murid lakukan. Selama ini kakak-kakak di sekolah, apakah kakak menyampaikan tujuan pembelajarannya kepada peserta didik kita? Kakak-kakak, apakah kakak selama mengajar di sekolah, apakah kakak menyampaikan tujuan pembelajarannya? Atau langsung ke materi? Menyampaikan tujuan paling dulu, Kak, tujuan pelajarannya. Oh, disampaikan dulu. Oke. Oke, saat kita belajar, ada yang lain, Kak? Ada yang merasa terlupa tujuan pembelajarannya langsung ke materi? Ada kakak? Saya langsung materi, Kak. Oh, langsung materi. Tidak apa-apa kakak, untuk kedepannya kita sampaikan tujuannya ya. Tujuan pembelajarannya, kemudian kita baru masuk ke materi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Proses kecilnya, Kak. Ya, mikrofonnya, Kak. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Proses backwardation dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita bisa mengidentifikasi CP. Kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian kita. Apa yang kita sebagai penilaian, contohnya materi kita hari ini sepak bola. Kita bisa menentukan metode penilaiannya. Kemudian yang ketiga, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini dia, kakak ya, proses atau kerangka dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Pesan kunci. Backwardation merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backwardation juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, ini dia, Kak. Kerangka-kerangka yang ingin kita pelajari, Kak ya. Backwardation dari tujuan, langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian. Ini dia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Oke, kita masuk. Kalau tidak ada,
Ada pertanyaan kakak-kakak? Pas, Kak. Ya, evaluation merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan, ya, Kak, ya. Recommendation juga dapat membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke. Berarti udah oke, Kakak, ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini aktivitas 2, menyusun program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Oke, kakak pilih ya kakak. Oke, tunggu kakak-kakak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini bagaimana kakak-kakak? Yang terlewatkan nampak tadi tuh. Kak Tia Febri kelihatan tadi. Salah. Ya, salah Kak Rizky Amar. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah ya Kak? Oke, Ada Kak. silang tadi nampak Kak. Oh ya nampak. Ya Kak, yang nampak-nampak aja Kak. Kak Endang apa Kak Endang? Bagaimana? Kak Erdawati. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas. Yang lain gimana Kak Muhammad Sadri? Tadi Kak Tia Febri dan Kak Rizky Amar menyatakan ini salah tanya. Ada yang bilang benar kakak silakan. Kak Topik, bagaimana Kak Topik? Salah, Kak. Salah, oke. Kak Mandra Juria? Salah, Kak. Kayak ini Sabtu kurang semangat kayak ini. Besok pagi libur kakak-kakak. Oke, kita jawab. Oke, salah. Mantap ya kakak-kakak. Kemudian yang ini. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Bagaimana kakak-kakak? Salah apa benar? Salah. Salah ya? Salah. 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 Salah Kak ya. Yang lain bagaimana ya? Salah, Kak. Nah. Salah Kak, yang ketiga yang benar Kak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, salah. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Betul. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik kita harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Apa jawabannya kakak-kakak? Ah, ini baru betul. Betul Kak. Betul. Oke, kita lihat jawabannya kakak. Ada yang bilang salah? Silakan. Kak Topik biasanya itu. Kak Topik salah, Kak Topik. Kak Muzamil tuh Kak. Kak Muzamil. Kak Musamil. Bagaimana Kak Musamil dan Kak Topik? Betul, Kak. Betul. Oke. Betul. Oke, Kak Musamil betul. Kita lihat jawabannya. Oke, betul. Mantap ya kakak-kakak.
tentang definisi yang benar ya. Ada 2 yang salah, 1 yang benar. Yang benar adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini dia komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu struktur kurikulum, kemudian CP, capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Kemudian yang kelima, kurikulum satuan pendidikan, ya Kak ya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, ya Kak ya, terdiri dari karakteristik satu pendidikan, visi misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ya, Kak ya, ini komponen kurikulum. Oke, kita lanjutkan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Oke. Agar bermakna, ya Kak ya, kemudian kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kepada kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik kita tinggal. Ya, ini adalah kabar gembira. Kakak-kakak bisa menyusun program yang relevan ya Kak ya, dengan kultur gerak di mana peserta didik kakak tinggal. Kak ya, ini dia. Kakak bisa menyusun program yang relevan untuk daerah-daerah kakak masing-masing. Ya. Oke, ini dia. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Kalau ada dipersilakan kakak-kakak. Tidak paham ya kakak-kakak. Ya. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Ya, di sini kakak berbagi cerita ya pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum Merdeka. Oke. Tunggu. Ya, ini jawaban pertanyaan pertama kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke kakak-kakak yang ingin bisa ditulis di kolom chat atau langsung raise hand kayak tadi. Dipersilakan kakak-kakak. Oke kakak-kakak, dipersilakan. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bagaimana kakak merancang ya, merancang modul kakak? Oke kakak-kakak dipersilakan. Kayak diam-diam aja nih. Boleh ditulis di kolom chat. Boleh kakak langsung raise hand, Kak ya.
Bagaimana kakak-kakak merancang pembuatan modul ajar kakak selama ini? Oke, Kak Endang dipersilakan. Baik Kak, caranya yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Kedua, memilih materi yang relevan. Ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Seperti itu Kak. Oke, makasih Kak Endang. Pertama kakak tuh memilih tujuan pembelajarannya ya Kak ya. Iya Kak. Iya, kemudian materi yang relevan. Oke, yang ketiga apa tadi Kak? Ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Iya, oke, mantap. Makasih Kak Endang atas jawabannya. Oke. Apakah ada yang lain kakak-kakak atau menyanggah dari yang dijawab Kak Endang tadi? Oke, di kolom chat ada nih. Kak Tia Febri ya. Oke, Kak Tia Febri di sini saya melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Oke, Kak Tia Febri, itu tadi Kak Tia Febri. Kak Tia Febri, Bagus kameranya. Jangan banyak cerita Kak Rizky Amar. Oke, Kak Tia Febri, silakan lagi jawabannya di kolom chat kan. Oke. Nggak usah malu-malu Kak, kita diskusi aja di sini. Salah nggak apa-apa. Oke Kak. Oke. Jawabannya itu saya melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran Kak. Oke, mantap ya Kak. Makasih Kak Tia Febri. Di sini Kakak melakukan analisis ya, kebutuhan peserta didik, memahami minat bakat peserta didik, kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Oke. Dari sesuai tujuan kita memilih apa ya Kak ya materinya. Oke. Iya betul. Oke, makasih Kak Tia Febri. Oke, kita lanjutkan aja. Pertanyaan selanjutnya. Ini. Apa saja selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, kakak-kakak, disilakan raise hand atau langsung tulis di kolom chat bisa. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK kakak-kakak. Oke, silakan. Kak Sadri, Kak Taufik, Kak Mandra Juria, Kak Muzamil, Kak Elzawati, Kak Elza Maria. Oke, Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Menurut saya pengetahuan tentang kesehatan Kak. Jadi mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup sehat seperti pola makan yang seimbang, pentingnya olahraga dan kebersihan pribadi. Itu harus kita tanamkan sejak dini Kak. Terima kasih. Oke, itu ya Kak, tentang kesehatan ya Kak ya, menjadi yang kakak anggap ya. Ya Kak. Oke, makasih Kak Taufik tentang kesehatan. Makasih Kak Taufik. Oke, kakak-kakak yang lain, bagaimana kakak-kakak? Kak Elza, Kak Aziz, ada nih Kak Aziz nih diam-diam aja kayaknya nih. Ini ada di dalam.
Oke, Kak Elza Maria, dipersilakan. Izin menambahkan Kak, yang menambahkan tadi Kak Taufik. yang tadi dibilang Kak Taufik kan itu juga penting. Nilai penting lainnya yaitu kerjasama, tanggung jawab yang kita apakan untuk siswa kita yang kita ajari dalam PJOK. Oke, itu aja Kak Elza Maria. Itu aja dulu. Oke, siap. Makasih Kak Elza Maria. Itu bekerja sama ya Kak ya. Kemudian bertanggung jawab. Oke. Makasih. Ada yang lain kakak-kakak? Oke, Kak Tia Febri, silakan. Terima kasih Kak. Kalau saya Kak bernilai semua Kak. Gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, manipulatif, kesehatan. Soalnya di olahraga ini kita mencakup banyak sekali Kak. Kesehatan ada, kemudian penyalahan narkoba ada, bahaya rokok ada, semua untuk kesehatan jasmani juga ada. Jadi menurut saya bernilai semua Kak untuk dipelajari. Sekian Kak. Oke, makasih Kak Tia Febri atas jawabannya yang sangat bagus ya Kak ya. Semuanya sangat penting ya Kak ya. Tentang kesehatan kita, tentang gerak kita ya Kak. Oke, tentang narkoba, tentang kesehatan, ya, tentang gerak, lagi gerak lokomotor, non lokomotor ya Kak ya. Ya, kita juga membahas gizi juga ada. Makanan membahas gizi. Makanan-makanan yang sehat ya Kak ya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari bernilai semua Kak, kalau menurut saya sih. Ya, bernilai. Oke, mantap Kak Tia Febri. Semuanya bernilai Kak ya, tentang pembelajaran PJOK ini bernilai semua. Oke, bermakna semua ya Kakak ya, untuk menyehatkan peserta didik kita. Kita pelajari ini semua untuk peserta didik kita. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Makasih ya Kak Tia Febri atas jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Ini pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang dilakukan? Oke, bagaimana kakak-kakak? Bagaimana kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke, silakan raise hand kakak-kakak. Oke, Kak Tia Febri, silakan. Ya, izin Kak. Kalau mungkin menurut saya nih melalui modul ajar Kak. Melalui modul ajar. Kakak mengintegrasikan. Iya, oke, mantap. Melalui modul ajar ya Kak ya. Kakak paparkan di modul ajar, nanti baru kakak terapkan kepada peserta didik. Oke, mantap. Makasih Kak Tia Febri. Ada yang lain kakak-kakak? Ya, bisa. Oke, kakak-kakak, ada yang lain? Tadi Kak Tia Febri menjawab di modul ajar, ya, mengintegrasikan. Oke, mantap. Apakah ada yang lain kakak-kakak? Ada Kak Topik, Kak Sadri, Kak Muzamil. Oke, Kak Topik, silakan.
Dalam mapel PJOK saya menggunakan pendekatan keterampilan. Jadi cara saya mengimplementasikan yaitu dengan berfokus pada pengembangan keterampilan fisik siswa. Baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok, Kak. Jadi dalam pendekatan ini siswa diajarkan teknik dasar yang diperlukan dalam berbagai jenis olahraga atau aktivitas fisik yang lainnya, Kak. Demikian, Kak. Oke. Terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Ya, Kak Taufik sini menjawab mengintegrasikan dengan kayak melakukan aktivitas fisik ya, Kak? Ya. Oke, proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku untuk kegiatan fisik ya, itu untuk guru-guru yang udah yang dewasa ya, Kak ya. Yang kalau untuk SD itu mungkin tentang gerak ya, Kak ya. Kalau Kak Topik bisa lah menuju ke aktivitas fisik ya. Oke, baik, kita lanjutkan aja slide-nya kakak-kakak. Kita lewati yang ini. Ini dia 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya, Kak, itu pertama ya, 6 faktor mempengaruhinya. Yang kedua yaitu konteks masyarakat, ya bagaimana masyarakat kita. Kemudian yang ketiga waktu. Kemudian yang keempat alokasi jam pelajaran kita. Ya, yang kelima cakupan dan tahapan. Kemudian teknologi. Ya, ini ada 6 yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kita. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya, itu yang pertama kendala kita. Kemudian yaitu konteks masyarakat. Ya. Nanti ada masalah tentang masyarakat. Yang ketiga adalah waktu. Waktu kita. Mungkin kita kurang waktunya saat pembelajaran, Kak ya. Kemudian alokasi jam pelajarannya kita. Kemudian cakupan dan tahapan saat kita belajar, kemudian teknologi ya, kekurangan teknologi ya, Kak ya. Itu dia yang mempengaruhi faktor pembelajaran program PJOK. Oke, kita lanjutkan. Aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Oke, kita lanjutkan. Menurut kakak-kakak, kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK, apakah kakak kata kunci yang selama ini kita bahas? Masih ingat kakak-kakak? Bagaimana kakak-kakak? Apa kata kuncinya kakak-kakak? Ada yang tahu kakak-kakak kata kunci? Yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan pelajaran PJOK. Ada yang tahu kakak-kakak? Kata kuncinya adalah pembelajaran berfokus kepada peserta didik. Ya Kak ya, itu kita kata kuncinya. Oke. Apa kita lanjutkan slide-nya kakak-kakak? Apa yang telah kita bahas
merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni itu sebagai berikut. Fokus pada materi esensial, ya. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya, ini yang pertama, kita fokus pada materi esensial, ya Kak ya. Kemudian, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, ya Kak ya. Oke, yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Itu yang kedua, ya. Pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini dia Kak. Ada apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Yaitu yang pertama, fokus pada materi esensial, ya, memuat yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ya. Kemudian, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita yang ada di sekolah. Kemudian karakteristik satuan pendidikan yang konteks lingkungan sosial budaya setempat, ya Kak ya, dengan sosial budaya di daerah kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak, dipersilakan. Raise hand. Ada kakak-kakak? Ada kakak-kakak? Bagaimana kakak-kakak? Di sini ada pertanyaan? Ada kakak-kakak pertanyaan? Silakan. Atau udah paham? Kalau udah paham, kita bungkus, kita lanjutkan. Bagaimana Kak Taufik? Kak Endang? Kak Erdawati? Kayaknya nggak ada, Kak. Paham semua, Kak? Insya Allah. Enggak paham, Kak Tia Febri? Maksudnya paham apa tidak paham, Kak? Kak Tia Febri? Oke, berarti paham ya Kak Topik? Paham Kak, tinggal berusaha mengaplikasikannya di lapangan Kak besok Kak. Oke, siap. Mantap. Lanjut. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka, Kak ya. Ini. Oke. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan
kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, kakak-kakak, di sini Ki Hajar menggarisbawahi bahwasanya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, kakak-kakak, di sini bisa kakak-kakak dari yang saya paparkan, bagaimana menurut kakak-kakak? Silakan raise hand. Oke, silakan raise hand kakak-kakak. Nah, di sini kita Ki Hajar menggarisbawahi pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Kita di sini hanya disuruh hanya untuk dapat menuntun ya kayak kakak-kakak ya peserta didik kita. Hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita. Itu kita hanya menuntun. Apakah ada yang lain kakak-kakak? Bagaimana kakak-kakak? Kita kayak di sini diskusi kakak-kakak. Di sini kita oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun kebutuhan di sini hanya sebagai penuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita. Kita sebagai pendidik hanya sebagai mendorong atau menuntun mereka ya kakak-kakak, mendorong peserta didik kita kayak ada apa nih ya. Oke, bagaimana Kak Topik? Dalam makna Ki Hajar ini? Bagaimana Kak Topik? Apa masih bingung? Atau kakak-kakak yang lain, Kak Elza Maria, Kak Endang, Kak Erdawati,
bagaimana menurut Ki Hajar menggarisbawahi apakah kakak paham? Oke, Kak Tia Febri. Izin lagi Kak ngomong Kak. Ini Iya, Kak. Menurut saya ini sesuai Kak dengan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka Kak. Kita ini guru ini menuntun atau menjadi fasilitator Kak. Kita tidak bisa mengubah dasarnya, cuman bisa kita memperbaiki tingkah laku anak-anak. Oke, begitu, Kak. mantap. Oke Kak Tia Febri, mantap jawabannya. Itu ya Kak ya. Kita hanya sebagai fasilitator dan hanya menuntun ya peserta didik kita. Oke, mantap Kak Tia Febri. Oke, yang lain bagaimana kakak-kakak? Menurut Ki Hajar, kita nih telah dikodratkan ya kakak-kakak ya, yang ada pada anak-anaknya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan membahagiakan dan membahagiakan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita ini hanya sebagai penuntun, pengarah peserta didik kita ya kakak-kakak ya. Mungkin di kodrat mereka kita bisa melihat peserta didik kita itu bisa kita lihat apalagi di SD tingkat bawah kita udah bisa melihat tanpa kita suruh dia bisa melakukan ya Kak ya. Contohnya sepak bola dengan melihat mereka dia bisa melakukan. Ada peserta didik yang satu lagi ada yang tidak bisa. Mungkin dia keahliannya bukan di situ, mungkin di keahliannya di bagian yang lain. Nah, itu dia. Oke. Ada yang lain kakak-kakak? Silakan. Kak Erdawati, Kak Endang, bagaimana tentang yang telah dibawa garis bawahi oleh Ki Hajar Dewantara? Apakah selama ini siswa kita paksa? Dia harus bisa? Bagaimana Kak Erda? Endang? Baik Kak, kalau untuk tingkat SD saya memang tidak pernah memaksa siswa ini harus bisa. Tapi yang penting bagi siswa SD ini mau saja untuk mengikuti, itu yang penting Kak. Oke, itu Kak Endang? Oke, mantap. Mantap Kak Endang Wati ya. Kak Endang Purnamasari ya. Salah-salah nih bilang nama Kak Endang. Oke, intinya kita jangan memaksa ya Kak ya. Pokok intinya mereka mau melakukan ya. Bisa intinya menyehatkan jasmani mereka Kak ya. Kita hanya sebagai fasilitator, sebagai penuntun mereka Kak ya. Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya kakak. Nah, pada akhir sesi kali ini kakak-kakak yang pertama peserta kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta terkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backwardation. Ya Kak ya, itu bisa kakak-kakak bisa memahami menyusun ya Kak ya kerangka program PJOK tentang modul PJOK kakak dengan backwardation. Oke. Oh, disampai ke ujung. Terima kasih kayaknya. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak?
Ada kakak-kakak? Ada pertanyaan kakak-kakak di akhir sesi kita ini? Apakah kakak-kakak telah memahami yang kita pelajari hari ini? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Kak Elza, Kak Topik, Kak Mandra, Kak Heriandi, Kak yang baru bergabung. Bagaimana Kak Heriandi? Maaf Kak, Oke. terlambat gawagap. Tadi malam hari Sabtu nih emang sibuk Kak. Oh, sibuk Kak ya? Apa aktivitas Kak? Ngajar Kak? Penuh jam Kak, dari pagi senam lagi sampai terakhir melatih anak untuk upacara Senin pagi. Oke, itu Kak ya, mantap. Oke Kakak. Mungkin untuk apanya bisa Kakak pelajari lagi ya Kak ya. Nanti di LMS ya Kak ya, bisa Kak pelajari. Oke. Tidak apa-apa Kak Heriandi. Oke, kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada yang belum paham? Ada yang masih... Kayaknya pas ini Kak Riki, udah diam semua karena udah jamnya makan siang ini. Oke, udah siang ya Kak Mas Adria. Oke, mantap. Ya. Tapi ini Kak Riki, membahas masalah baju semalam kayak mana Kak Riki? Oke, gini aja kakak-kakak. Nanti kumpulkan aja satu orang apanya. Nanti baru transfer ke saya atau ke bendahara apanya, koordinator kamparnya. Gitu. Itu berapa satu orangnya Kak Riki? Dia ada saya bagikan di grup kakak. Yang panjang 115 ya? Berapa kemarin lupa saya. Iya Kak. Iya Kak. Yang pendek 110 Kak. 100 kan enggak salah Kak. Ya 100. Nah itu aja Kak. Pokok kumpulkan satu orang. Nanti transfer ke saya atau enggak? Kakak yang transfer langsung. Nanti saya minta nomor rekening kakaknya. Bagaimana kakak-kakak? Kak, kalau bisa Kak, untuk pertemuan selanjutnya jangan di jam sekolah gitu Kak. Kurang konsen Kak. Kurang konsentrasi Kak ya. Oke, siap. Mantap. Gak apa-apa Bu Endang, kan udah dapat surat izin dari kepala sekolah. Iya, bisa. Sebenarnya bisa tuh, tapi nanti siswa kita yang payah ya Kak Endang ya. Tidak ada ngontrol ya. Betul tuh Kak. Sebenarnya Kak, saya tadi mau buat jam 2 juga nih Kak, tapi saya ada kegiatan nanti Kak. Bawa anak tanding kan ke Pekanbaru, makanya saya buat nih jam 9.30. Ya Kak ya, biasanya Kak saya jam 2, kalau nak jam 1. Gara-gara ada kegiatan nanti bawa anak tanding Kak. Oke, makasih masukannya Kak Endang. Oke. Ada lagi Kakak? Oke, Kak Muhammad Sadri. Masalah itu kita serahkan aja lah ke Kakak Muhammad Sadri ya Kak Sadri. Bisa tuh. Yang mana ini? Yang masalah baju bisa tuh. Sama Bu Endang aja transfernya Pak. Sama Bu Endang? Iya. Okay. Jangan sama Pak Sadri aja Kak. Kak Sadri aja yang ngumpulkan. Kalau sama saya nggak apa-apa, dikirim ke WA pribadi bukti transfernya. Iya, ya kirim aja, minta aja nomor rekeningnya Kakak ya, nanti baru kirim ke saya atau enggak, saya nak Kakak Sadri langsung kirim langsung ke apa nanti. Koordinator kita Topik dia namanya, Bang Kinang. Koordinator. Oh, Topik Bang Kinang. Ya, Topik Bang Kinang Kak. Dia koordinatornya. Sip. Oke. Ada lagi pertanyaan Kakak? Cuman baju dari
yang sama itu aja ya Kak. Berarti baju kelas kan nggak ada. Itu terserah kakak-kakak. Saya serahkan ke kakak-kakak. Ya, Kak, ya. Kalau kelas lain saya tanyakan, dia ada 2 baju, ada baju kelas, ada baju nasional. Tapi itu terserah ke kakak. Gimana? Ya Kak ya. Untuk lebih lanjutnya bahas di grup aja Kak. Oke, siap. Saya tidak memaksakan ya kakak ya. Iya. Oke, ada lagi kakak. Ini kan Apakah Sadri? Masalahnya siang ini banyak ada yang kegiatannya kayak Pak Taufik, itu banyak kegiatannya itu. Manasin burung dulu kan untuk main besok sore. Iya. Oke, ada lagi kakak? Pas Kak. Pas Kak ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran tatap maya hari ini, sebaiknya kita berdoa ya Kak ya. Doa dipimpin oleh Kak siapa nih? Kak Topik lah. Kak Topik kami persilakan. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Kak Taufik Kurniawan atas doanya. Apa doa yang kita baca mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kakak-kakak, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya kakak-kakak. Untuk mengongkemkan kameranya semua. Yang bisa screenshot silakan kakak ya, soalnya saya tidak bisa tangan kayak saya seperti ini. Nanti kirim aja ke grup ya Kak. Oke. Salam olahraga. Oke. Screenshot juga ya Kak ya. Oke. Siap. Oke, sekali lagi Kak. Salam olahraga. Oke kakak-kakak, silakan kirimkan notifnya. Ada tuh notif apa? Jempolnya bisa kakak kirim, emojinya ya Kak Endang, Kak Taufik, Kak Heriadi. Oke, mantap. Oke, Kak Rizky Amar, makasih ya. Oke, baiklah kakak-kakak, untuk tatap maya hari ini cukup sampai di sini ya kakak-kakak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya Kak ya, kita stopkan dulu recordingnya.